Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggarisbawahi kalimat atau saya mengatakan hadis itu, Pak Wagub. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Ini mohon yang merekam video jangan dipotong ya. Nanti gara-gara pengajian, gara-gara hadis yang dikeluarkan sama Pak Wagub, akhirnya umat Islam pada senang tidur semua itu. Tidurnya orang puasa saja ibadah, apalagi puasa sambil silaturahim, apalagi puasa sambil baca Quran, apalagi puasa sambil kerja cari nafkah untuk anak istri agar kuat ibadah kepada Allah, ya tambah luar biasa. Ini mohon jangan dipahami kemudian dipotong tidurnya orang puasa ibadah, karena itu orang Islam boleh malas-malesan, nggak ada itu begitu. Dan itu niat kita di tempat ini. Saya dari Jakarta diajak sama Ketua MUI, ayo Kiai ke Papua Barat, acara safari Ramadan. Saya bismillah, saya berangkat. Walaupun beberapa kegiatan TV saya harus cancel dan saya batalkan, saya memilih untuk bertemu dengan Bapak Wagub saja. Semoga dapat barokah yang banyak, amin. Amin. Dari Allah ya. Kalau dari Pak Wagub sedikit lah. Sudah dilem itu, sudah ketahuan. Para jemaah sekalian, mengapa penting silaturahim? Karena jelas Rasulullah mengingatkan, man arada ayyubsata fi rizqih, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa'a fi athari, dan umurnya dipanjangkan, falyasil rahimahu, maka hendaknya senang silaturahim. Pesan saya, silaturahim ini bukan hanya sekedar silaturahim karena kebutuhan manusia, karena kalau kebutuhan manusia pasti dapat. Pak Bupati, nggak usah diniatin karena Allah, nggak usah diniatin ittiba ikut Rasulullah, silaturahim saja begitu dapat dua itu. Luas rezekinya, panjang umurnya. Tapi saya harap karena ini pengajian, ayo kita niatkan silaturahim ini karena ittiba, ikut ajaran Gusti Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan mendapatkan pahala yang lebih tinggi. Itu saudara-saudara sekalian. Selanjutnya saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa benar apa katanya Bapak Wakil Gubernur, Bapak Bupati tadi, yang sudahlah selesai. Proses sudah dilewati. Karena sudah selesai, ini masyarakat harus dikasih ilmu bagaimana harusnya bersikap sebagai rakyat. Siapapun pemimpin kita, saya itu mengacu kepada Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa kadzalika nuwalli ba'dadz zalimina ba'dan bima kanu yaksibun. Demikianlah aku turunkan kepada kamu pemimpin yang zalim. Kenapa pemimpinmu zalim? Gak nyaman buat kamu. Ayolah jangan tunjuk. Oh, presiden gak bener, gubernur gak bener, bupati gak bener, camat gak bener, lurah gak bener, kepala desa gak bener, kepala dusun gak, semua gak bener. Apa ini omong? Bukan orang Islam begitu. Kama takununa yuwalla alaikum. Bagaimana keadaan kamu sekalian di lapangan, maka kamu akan dipimpin oleh orang seperti itu. Ini saya sehubungan sudah selesai ya. Sehubungan sudah selesai. Jadi saya harus kasih ilmu masyarakat. Ayo jangan sampai kita menyoal lagi, mengatakan zalim. Katanya Allah, ini hadis qudsi ini. Anallah, aku adalah Allah. Malikul muluk,
aku adalah rajanya raja. Jadi rajanya Pak Gubernur, wakil gubernur, rajanya presiden, ya Allah kan gitu kan. Malikul muluk, rajanya raja aku, katanya Allah. Qulubul muluk wa nawasiha, hatinya para pemimpin dan raja itu, dan kebijakan yang akan keluar, biadi, aku yang mengatur. Dia akan mengeluarkan kebijakan apa, digerakkan apa oleh Allah hatinya, biadi, aku yang mengatur. Lah ini kata kuncinya para jemaah sekalian. Faman ata'ani ja'altuhum alaihi niqmatan. Barang siapa taat kepada Allah, karena bagaimanapun juga izin, walaupun Pak Gubernur juga rakyatnya presiden kan begitu, masih atasnya lagi. Faman ata'ani, barang siapa taat kepadaku, ja'altuhum alaihi nikmatan, maka aku jadikan pemimpin itu adalah nikmat. Nikmat bukan nikmah, ai nikmatan. Barang siapa taat kepadaku, maka aku jadikan pemimpin di atasnya kamu itu, apa takmir masjid, apa RT, apa RW, nikmatan, akan nyaman buat kamu kalau taat kepada Allah. Wa man asani, barang siapa maksiat kepadaku, ja'altuhum alaihi niqmatan, maka aku jadikan pemimpin itu nikmah, ay adaban, adab, tidak nyaman buat kamu. La tashghalu anfusakum bisabbil muluk, jangan sibukkan mulutmu dengan mencaci, mencerca pemimpinmu, siapapun pemimpinnya, mau di kantor kayak mau atasan siapa, jangan sibukkan lisan kita demikian, mencaci pemimpin nggak benar. Walakin tubu ilayya, taubatlah kamu kepada Allah, mendekatlah kepada Allah. U'atifuhum alaikum, maka pemimpin itu akan manut luluh kepada kamu. Izin, saya punya banyak kiai guru di Jawa. Dulu ada Kiai Hamid Pasuruan, waliyun min auliyaillah, Jawa Timur, walinya Allah. Di zaman Pak Karno beliau hidup, di zaman Pak Harto beliau hidup. Beliau nyaman saja jadi kiai, nggak ada masalah, ibadah jalan. Malah para pemimpin itu segan. Ada lagi namanya Kiai Buya Muhtadi dari Banten. Pak Habibie mau datang ke Buya Muhtadi itu antri. Jadi bukan seperti Kiai Misbah antri ngajuin proposal. Tapi ini kiai, justru pemerintah itu, pemimpin itu, bahkan presiden saat itu antri mau ketemu dengan Kiai Buya Muhtadi, almarhum sudah. Saya mikir, kok bisa ada kiai disegani macam begitu, sedangkan yang lain mungkin melakukan apalah, ulah, makar, macam-macam atas nama Islam. Tapi beliau justru disegani, ditakuti, diminta doanya, diminta barokahnya. Termasuk saya sebut secara langsung Kiai As'ad Syamsul Arifin, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Bagaimana beliau? Pak Harto datang kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin, padahal Pak Harto sudah gagah-gagahnya luar biasa. Kok bisa hormat? Kok bisa luar biasa sikapnya Pak Harto kepada Kiai As'ad Syamsul Arifin? Maka jawabannya satu, karena beliau-beliau yang saya sebut tadi, Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Buya Dimyati Banten, Kiai As'ad Syamsul Arifin, orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar kalau disampaikan tadi, u'atifuhum alaikum, maka pemimpin siapapun namanya akan nyaman kepada kita. Inilah kata kuncinya. Ayo, kalau bahasa Pak Wagub ya, ikutin aturan. Insya Allah, mana perintah Allah, mana larangan Allah, dan turunannya kalau kita laksanakan, insya Allah siapapun yang akan memimpin kita akan nyaman buat kita. Ini para jemaah sekalian, mudah-mudahan pemimpin yang ada ini membawa keberkahan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ini nasihat ini, mumpung saya jadi kiai, saya berani kasih nasihat ke Pak Wagub. Kalau nggak jadi kiai nggak berani saya ya. Jadi mumpung saya jadi kiai, ini nasihat untuk masyarakat. Ini kurang berapa menit Pak Wagub? Kurang 9 menit ya. Biasanya Pak Wagub jangan lama-lama Pak Kiai.
Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, karena kesempatan ini ayo, karena sudah hampir habis waktunya, kita perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doanya orang puasa itu termasuk doa yang mustajabah ya. Doa yang dikabulkan oleh Allah. Ayo semangat berdoa. Jangan sampai kita malas berdoa. Kalau kita malas berdoa menunjukkan kita sombong. Yang doa yang penting juga digarisbawahi, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a huwal ibadah. Jadi doa saja mau diterima tidak diterima ibadah. Terus kenapa nggak diterima? Ya banyak sebab. Mungkin diantaranya adalah pengaruh makanan haram yang kita makan. Tapi yang jelas, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan segala doa. Cuma mohon maaf, jangan sampai kita terkesan mendikte Allah. Kita doa ini karena perintah ya. Doa ini karena perintah. Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari fadu'ai wa batihali syahidun li biftiqari. Ini sebuah syair. Qad kafani, telah cukup kepadaku ilmu Rabbi, ilmunya Allah. Sebenarnya nggak usah minta Pak Sekda, nggak usah doa, tahu kita ini mau apa, tahu Allah. Nggak usah ikhtiar keinginan kita ini mungkin, oh pingin kaya, pingin sehat, pingin makmur, pokoknya yang enak-enak lah. Allah tahu. Kenapa sampean doa? Kenapa kita doa? Fadu'ai, doa kita mohon kepada Allah. Wabatihali, dan kita menangis mohon kepada Allah. Syahidun li biftiqari, menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini doa. Nah doa ini insya Allah kalau nggak dikabulkan sekarang, yang jelas dikabulkan pada tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini singkat cerita, saya dulu punya teman namanya Kiai Yusuf Muhammad, bukan teman tapi guru ya. Tapi karena sering kumpul waktu itu, beliau ini wafat ya. Wafat pada waktu muktamar di Solo Pak Yai, kalau nggak keliru. Termasuk salah seorang yang kecelakaan, korban pesawat. Ada salah satu teman saya, dan saya ketepatan juga ikut, tapi saya nggak jadi naik pesawat. Saya kan doa pada waktu pagi, Rabbana atina fid dunya hasanah, minta hasanah kepada Allah. Kan kalau kita doa mulai awal sampai akhir, ya Allah berilah saya rezeki, Allah marzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa qalban khasya wa rizqan wasi'a. Minta rezeki, minta anak yang soleh, macam-macam lah. Gambaran kita itu yang baik-baik itu. Ini perlambang kita. Tapi akhir daripada doa selalu kita tutup dengan doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuannya apa? Takut sesuatu yang dilambangkan baik oleh kita, harta, kesehatan, keselamatan, itu ternyata bukan baik menurut Allah, maka ditutup dengan itu. Saya tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Berangkatlah saya ke Bandara Soekarno-Hatta waktu itu. Nah, saya ternyata dengan kawan saya ini mobilnya mogok. Saya sedikit protes, ya Allah, kok mogok mobil? Ya akhirnya terlambat saya ke pesawat, nggak jadi ikut. Sedikit ngomel saya itu, ya Allah, saya sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, kok tiba-tiba mobil mogok, kok nggak dikabulkan?
Ternyata benar hasanah, ternyata itu yang ikut nyelonong langsung pesawatnya terbang itu justru yang cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru dapat 10 menit, ya 20 menit baru ada berita pesawat yang dinaiki, seharusnya naik pesawat itu ternyata diselamatkan oleh Allah. Saya tidak jadi naik. Kalau naik kan bukan hasanah namanya. Baru saya sujud syukur, alhamdulillah. Karena itu jangan suudzon kepada Allah, tetap kita berdoa. Kadang-kadang apa yang menjadi bayangan kita ternyata tidak seperti itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu